Halo semuanya, kembali lagi di Daniel Genre Channel. Jadi pada video kali ini kita bikin video di langit yang sangat cerah ini ya. Sumpah ini langit cerah banget coy. Noh, langitnya aduh lawannya bagus, adem juga emang. Dan matahari juga sana. Itu mataharinya emang lagi cerah banget pagi-pagi jam 7 pagi, enak banget cok. Oke, jadi kali ini kita akan bahas Toyota RS ya. Lah, Toyota RS itu adalah salah satu SUV atau MPV crossover ya, yang basisnya sama persis dengan Toyota Avanza atau Toyota Ios, sama persis mobil. Toyota RS dia memiliki clearance atau tinggi mobil itu 220 mm, yang dimana itu lebih tinggi dari sebuah mobil. Itu udah cukup tinggi sih untuk sebuah mobil, dan harga 2 juta atau 3 juta lebih. Kalau yang tipe GR itu udah 3 juta lebih. Tinggi segitu not bad sih. Oke, masih oke juga sebetulnya. Dan ban dibalut dengan ban 17 inci dengan velg Tuton Polish, itu dimana membuat mobil itu kesan jadi ganteng abis. Tapi yang membuat kesannya jadi ganteng Toyota RS itu adalah bagian rel depan dia warna black, jadi kayak kesan di black chrome, padahal dia enggak, maksudnya begitu. Toyota RS emang depannya tuh emang cakep banget Toyota RS itu ya. Memang keren, cakep, ganteng. Emang kalau kita bandingkan dengan Daihatsu Ios memang jauh ya, Daihatsu Ios dan Toyota RS. Prefer gue lebih suka sama Toyota RS karena tampilan lebih ganteng, lebih gagah gitu. Ios sebenarnya keren sih, tapi antara banyak namanya krem-kreman. Gue suka krem-kreman kayak gitu, tak kenapa. Lebih suka polos saja, pos-posan aja sih gitu. Terus emang Toyota RS bagian interiornya itu nggak jauh beda sama dari Toyota Ios sebetulnya. Itu mobil nggak jauh-jauh banget bagian interior. Nah, tapi kita bahas exterior dulu kan ya. Bedanya Toyota RS dia di Sportivo dan Toyota RS GR itu bedanya di mana? Banding Toyota RS sebelumnya ada emblem atau tulisan GR di bagian belakangnya. Mau itu di bagian belakang, mau itu di bagian dashboard modding. Jadi dashboard modding itu dia beda. Terus ada aksen aksen hitam gitu, crossover gitu lah. Terus di bagian depannya itu dia ada semacam aksesoris gitu, ada kayak semacam tambahan bodi lagi di bagian bumpernya yang buat kesannya tuh jadi sporty lagi. Itu sih, jadi keren banget coy, dengan velg 17 inci. Kita bahas yang 2003 ya, tahun 2022 2023 Toyota RS nya, karena 2024 nanti aja. Kita bahas yang 2023. Untuk mesin sebetulnya untuk mobil nggak ada bedanya. Nah, generasi awal sampai dari generasi 2017 ya, 2018 sampai jam sampai ke tahun sampai ke tahun 2023 2024 sih sama aja mesinnya. Sama 2NR, saya beli 500 cc 4 silinder, penggerak roda belakang. Jadi guys, kenapa itu mobil masih laku kayak sampai sekarang, karena mobil itu bisa mungkin WD, makanya itu mobil masih laku keras tuh. Dan Taras memiliki transmisi AT, automatic transmission, yang dimana tak kenal tangguh dibanding dengan CVT. Untuk transmisi lainnya dual clutch, biasanya Mercy sih dual clutch atau nggak VW, dual clutch itu VW atau apa, banyak sih. Jadi sama halnya dengan Fortuner,
Pajero Innova gue juga dia masih pakai AT nih tahun 2007, masih pakai AT. Jadi emang transmisi AT itu masih badak sih. Kalau Veloz atau Avanza yang generasi 2003 atau 2022 itu dia udah menggunakan CVT, dimana CVT itu yang paling rentan beltnya putus. Kalau CVT beltnya putus udah nggak bisa jalan mobilnya. Itu kenapa? Karena CVT itu lebih ke bahan bakar, bukan untuk kencang-kencangan. Kalau misalkan kencang-kencangan pakai AT lebih enak, lebih tahan. Itu karena Pajero dia tidak menggunakan transmisi CVT, di mana dia menggunakan transmisi AT. Kalau untuk Mitsubishi Toyota tuh dia, atau Daihatsu tuh CVT ada CVT. Yang CVT tuh Daihatsu Rocky ya, sama Daihatsu Xenia Ayla itu CVT. Tapi untuk Yosnya dia masih menggunakan AT, dimana dia masih menggunakan transmisi otomatis, transmisi biasa yang lebih tangguh kalau dibandingkan sama transmisi lain sih. Gitu. Terus misalkan nih apa ya, kalian membeli sebuah Toyota S dengan harga 200, misalkan kalian punya budget 200 juta, kalian sudah beli, apakah kalian ambil Toyota S atau Daihatsu Terios atau Innova? Kalian bisa jawab di komentar. Bagaimana pendapat kalian? Apakah kalian mobil apa yang akan kalian beli gitu dengan budget 200 juta? Apakah Innova, apakah Terios atau Innova Rush? Kalian beli mana mobilnya? Mobilnya kalian pilih mana nih? Kalian pilih apa mobilnya gitu? Kalian terus ada di kolom komentar, nanti akan gue balas. Tapi kalau gue sih yang prefer dua ya, atau salah satu mobil deh, yaitu Innova. Karena Innova dari dulu mesti terkenal nyamannya. Walaupun Innova boros, tapi nggak boros-boros amat sih. Kata gue mesti terlalu nyaman mobil. Mobil masih terlalu nyaman. Innova tuh dari dulu, Innova tuh dari dulu emang terkenal nyaman habis mobil itu. Oke, mungkin kita lanjut lagi ya bahas soal Asnya. Toyota As itu mulai dikeluarkan di tahun 2006 ya, atau 2005, yang masih bentuk konde yang generasi pertama. Kemudian facelift di tahun 2010, facelift lagi kemudian di 2017-18 yang bentuknya udah panjang, dan facelift lagi di 2023, dan facelift lagi di tahun 2024 yang bentuknya kayak sekarang tuh. Itulah faceliftnya ternyata Rush, yang dimana kata gue itu makin gak ada bedanya. Sama aja cok. Yang paling bedanya kayak di velg. Telepon velg kata gue sama-sama aja, interior sama-sama aja, eksterior apalagi sama-sama aja sih. Pasti itu aja. Ya gue rasa tuh mobil kan perubahannya banyak, atau perubahan yang signifikan banget enggak, masih sedikit perubahan dan tidak terlalu signifikan untuk perubahan mobil itu. Gimana tuh guys, jadi memang Rush yang sekarang yang perubahannya nggak banyak sih, sedikit kalau gue mah baik-baik amat sih perubahannya tuh. Terus untuk masalah kenyamanan, nah ini banyak yang bilang Toyota As itu limbung atau apa ya, tapi gue juga bingung kenapa banyak yang bilang Toyota As itu limbung, keras, nggak enak mobilnya. Jujur emang gue udah belum pernah nyoba As, tapi gue udah pernah nyoba Terios, punya usaha banyak Terios kan ya saudara kan. Sebetulnya not bad sih itu mobil, keras, bisa dibilang keras juga ya, emang keras mobil. Jadi Terios keras emang keras.
udah nyoba sendiri. Tapi kalau kalian soal pilih Toyota Yaris atau Avanza, mending gua beli Nras. Itu deh Toyota Yaris tetap. Walaupun itu mobil dibilang keras atau apa, tetap gue beli. Kenapa? Karena gue suka modelnya. Emang gak semua orang suka sih modelnya. Ada yang suka, ada yang enggak. Tapi gue juga masih suka sama modelnya. Tuh, gue sendiri sih masih suka sama modelnya. Gitu sih. Untuk sebuah Toyota Yaris tuh gue masih suka sama modelnya. Tuh. Jadi itu kan kesimpulannya. Untuk tenaga, untuk mobil menggunakan mesin 2 FE ya, 1500 cc, 105 HP dan torsi 120 Nm kalau nggak salah. Menyalakan tenaganya ke roda belakang menggunakan transmisi 4 speed automatic dan 5 speed manual. Yes, 4 speed automatic transmission AT. Mobil itu sudah menggunakan fitur ya seperti biasa halnya Toyota Yaris ya, sudah menggunakan transmisi otomatis. Dan ada sebagai juga keyless entry, startup engine button, audio steering switch dan segala macamnya, segala macam rupa. Ini fitur-fitur sekarang udah lengkap lah ya Toyota Yaris tuh. Jadi kayak udah bakal ada steering switch, AC digital, head ini 7 inch atau 4 inch kalau nggak salah. Terus bagian udah ada startup penjembatan, auto folding spion. Belum auto folding, maksudnya dia udah bisa drag lah, jadi bisa nyebut otomatis bagian spionnya. Tuh, nyebut otomatis. Terus masih banyak lagi lah fitur-fitur dari Toyota Yaris. Dia udah ada lampu LED bawaan dari Toyota. Belakang sih not bad kedengaran, tapi masih ada LED-nya. Walaupun itu bukan LED tapi ya supaya kesannya LED aja, ya dia udah bikin gitu. Masih keren sih stop dalam belakang kata gue. Dan yang gue suka dari Toyota Yaris itu adalah airbagnya banyak habis. Ada 6 atau 7 airbag, 7 airbag coy. Jadi pertama ada di bagian dashboard dan di setir, dan ada di side counter karton airbag. Di mana airbag itu ada di sebelah kiri, sebelah kanan. Dan itu yang menurut gue banyak banget. Mobil mulai dari depan sampai tengah sampai belakang. Baik banget coy itu mobil. Dan itu mobil emang airbagnya banyak banget ya, banyak banget. Terus tinggi juga mobilnya, tinggi, airbagnya banyak. Dan gue suka ada atas tuh banyak, airbagnya banyak, tinggi juga mobilnya, tinggi, salahnya juga ganteng, makanya sih atas tuh. Dengan transmisi 4 speed automatic, kata gue tuh hal yang cukup sih, situasinya yang cukup tuh. Kalau masalah tenaga, sih mobil tenaganya not bad aja sih, karena manapun mobil bukan turbo ya. Kecuali kalian sudah memodifikasi mobil itu jadi turbo, ya boleh-boleh saja gitu kan. Itu kan kalau misalkan itu mobil standar untuk kalian di map apain, emang nggak bisa kata tuh bukan mobil yang turbo tuh guys. Oke. Udah sih itu doang ya, nggak ada lagi yang kita bahas. Untuk entah iya kata gua kapasitas di mobil itu kata gua masih tergolong sempit ya untuk sebuah Toyota Yaris. Itu mobil sempit kata gua, itu masih luas Innova. Kalau dibandingin Innova sama ini sih lebih luas Innova dibandingkan dengan Yaris sama Innova, lebih luas Innova tuh coy itu. Oke, jadi mungkin itu aja video kita kali ini. Terima kasih telah menonton. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua ya, yang ingin membeli sebuah Toyota Yaris. Pengalaman dari gua, sharing pengalaman di sini.
walaupun gue belum ada punya TTS, tapi gue udah tau lah seperti apa halnya TTS itu gitu. Jadi mungkin itu aja video kita kali ini. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa di like, comment, share, subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.